The first question, saya tidak mau bicara tentang menjadi orang baik. Saya menjadi devil advocate, ya kan? What is your motivations to do this sayembara? Ini kan Anda kan pernah gagal jadi calon gubernur Kalimantan Selatan. Anda kan pernah gagal jadi anggota DPR. Kemudian dikriminalisasi. Saya ngalami 10,5 tahun saya ada kasus tuh. Oleh Andi Aswan terutama. Teman-teman Termul dan Buzzer itu yang terus diangkat. Ocit Pak katanya SMP dan SMA atau apa saya nggak ngerti. Ini belum dibalas nih. Kan mereka melakukan surat rilis tuh, ada emailnya di situ. Nah, itu saya kirim email ke sana belum dibalas. Yang IMDAS logikanya adalah saya ingin tanya, Anda katanya melakukan Bachelor of Science S1 buat Mas Gibran. Pada saat Anda terima, dasarnya Anda menerima bahwa dia sudah layak S1, mestinya SMA kan? Apa yang Anda punya? Belum dibalas. Nah, sayembara kelihatannya itu berhasil untuk menarik atensi itu. Per tadi pagi di jam 7 itu total hadiah yang dikomitmenkan itu nilainya lebih dari 5 miliar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin mengupdate saja. Hadiah sayembara ijazah SLTA atau sederajat Gibran sekarang sudah menembus angka 5 miliar per pukul 7 pagi tadi. Tepatnya adalah 5 miliar 183 juta 52 rupiah. Dan siapa yang ingin berpartisipasi bisa mengirimkan WA dengan bukti diri ke 0858 1498 1837. Dana tidak perlu dikirim dulu. Terima kasih buat yang sudah berkomitmen untuk ikut menyumbangkan hadiah. Saya sudah putuskan sayembara hanya akan 1 bulan per 9 September. Jika tidak ada yang bisa menunjukkan ijazah, sertifikat, bukti kelulusan SLT atau sederajat, menurut saya waktunya sudah cukup. Terutama buat Mas Gibran sendiri. Sebaiknya segera dihadirkan jika memang punya bukti kelulusan tersebut. Jika tidak, maka tidak ada jalan lain, berarti tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Pilihan buat Mas Gibran hanya berhenti atau diberhentikan. Saya Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Jangan salah, sudah lama saya nggak keren Cadas di sini ya. Jadi gara-gara mengurus profit Roy Suryo ini, lama juga kita tidak ini. The one and the only, Denny Indrayana. Sampai kita akhirnya. Salam dong. Sama. Gitu. Jadi saudara sekalian, beliau ini profesor sudah, PhD, lawyer dari Australia dan Indonesia. Jadi ada law firm di sini, ada law firm di Australia. Bisa dibayangkan bagaimana penghasilannya. Yang jelas paripurna beliau, ya kan, sebagai akademisi sudah dilewati, ya kan, sebagai lawyer sudah dilewati, kemudian juga sebagai wakil menteri hukum pada waktu itu, Menkumham juga sudah dilewati. Yang belum dilewati adalah anggota DPR dan calon gubernur Kalimantan Selatan. Calon sudah. Oh, calon sudah, banyak gubernurnya. Gubernur yang belum dilewati ya, baru mau masuk tapi dilarang orang katanya. Paripurna lagi sudah jadi kakek. Dan lebih hebat lagi udah punya kakek ya. Walaupun de facto dia lebih muda dari saya ya kan. Tapi dia get everything, sudah segalanya ya. Dan saya berjanji akan datang ke kantor dia di Australia dan sebentar lagi saya akan bikin visa ke Australia. Itu insya Allah ditunggu itu Bang. Insya Allah ya. Karena enaknya kita punya aset media sosial ini, kita
bisa bikin konten dimanapun. Jadi kalau saya panggil Prof, Dan itu bukan saya tidak menghargai, saya menghargai masa lalu. Jadi masa lalunya termasuk saya mengobspek dia itu masa lalu. Iya. Tapi ada masa lalu lagi. Dia jadi kopromotor saya waktu S3. Iya Bang ya. Iya, walaupun tidak aktif. Karena pada waktu itu di Australia kan. Oke, dan promotornya ada di MK sekarang sebagai Prof Saldi. Prof Saldi, Vice President of MK ya, Constitutional Court of Indonesia. Oke. The first question. Saya tidak mau bicara tentang menjadi orang baik. Saya menjadi devil advocate, ya kan? Harus Bang. What is your motivations to do this sayembara? Pasti orang tanya, ini motivasinya apa? Saya jelekin lagi kata Andi Azwan. Ini kan Anda kan pernah gagal jadi calon gubernur Kalimantan Selatan. Anda kan pernah gagal jadi anggota DPR di 2024. Kalau gubernur Kalimantan Selatan 2020-2021 ya. Kan Anda dendam. Anda kan benci sama Jokowi karena kegagalan Anda. Sama seperti RH juga dianggap benci Jokowi. This is your turn to answer the questions. Motif ya. Iya. Ya lagi-lagi kalau ada yang kita lihat tidak sesuai dengan hati nurani, kita ini nggak bisa diam Bang. Dengan segala risikonya. Jadi bersuara begini kan bukan nggak ada dampak. Dampak politik ada, dampak ekonomi kantor dijauhin klien, dampak hukum kita bisa dilapor-laporin, kriminalisasi. Tapi kan kita sudah melihat persoalan umur, syarat umur diutak-atik di Mahkamah Konstitusi dengan putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Ya, putusan 90 ya. Putusan 90 Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian sekitar 2 minggu yang lalu saya baru tahu Bang, masalahnya itu bahwa ternyata syarat pendidikan juga diutak-atik lewat peraturan KPU. Oke. Nah, itu baru saya tahu. Baru tahu? Saya baru tahu. Karena Allahu Akbar. Kami sudah tahu bertahun-tahun ini. Kita udah persoalkan. Bahkan persis. Kita sudah datang pada tanggal 12 Januari ke Kemendikdasmen. Betul. Gitu. Kami ini baru tahu Bang. Oke. Karena itulah saya terlambat. Tapi you are very lebih menggelegar. Oke. Jadi kalau diruntut, lihatlah rekam jejaknya deh. Kita runtut aja ke sebelum putusan 90. Ya. Dari situ saja sudah kelihatan kami concern masalah ini. Jadi sebelum putusan 90, 2-3 bulan sebelumnya saya berkirim surat ke MK itu. Resmi meminta agar Ketua MK Anwar Usman tidak ikut memeriksa dan memutus. Nah, itu saya bacakan. Perkara 90. Ya, Abang bacakan. Ya, bacakan. Saya menulis surat. Artinya saya sudah bilang ini jangan dong. Ini akan jadi pelanggaran etika, melanggar Bengler Principle. Hakim tidak boleh memeriksa perkara yang terkait dengan dirinya atau kerabat atau keluarganya. Itu tidak digubris. Setelah putusan 90, saya melakukan langkah lagi. Saya dengan Profesor Zainal Arifin Mokhtar, adik kita juga. Dulu belum profesor. Waktu itu belum. Ya, sekarang profesor. Sekarang sudah. Kami berdua menguji secara formil putusan 90 setelah putusan MK. Logikanya adalah sebagaimana undang-undang itu bisa diuji formil, maka putusan MK yang derajatnya sama dengan undang-undang bisa mengubah undang-undang. Kalau prosesnya ternyata keliru, kami menganalogikan itu pun bisa diuji secara formil. Kan sudah ada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai Profesor Jimli yang secara jelas mengatakan proses terbitnya putusan 90 itu ada pelanggaran etika berat. Dengan logika itu kami menguji formil putusan 90, tapi kan tidak diterima. Nah, judul NO ya? NO seingat saya. Nah, itu dua itu saja sudah menunjukkan kami sudah melakukan langkah-langkah public advocacy. Nah, dengan berjalannya waktu kita ya melihat ini sudah dilantik segala macam. Tapi begitu saya berkirim surat dimulai berkirim surat ke Pak Prabowo. Ya. Saya tulis surat karena surat umum ya. Surat terbuka yang ada juga yang Abang bacakan itu yang Londe Ireng itu Abang bacakan. Ya. Nah, pada saat membahas soal
posisi duduknya Gibran, saya kemudian bicara ya kalau posisi duduk bertentangan tidak berdampingan itu sebenarnya melanggar protokoler kepresidenan. Itu tidak boleh. Saya bilang, tapi kalau mau diberhentikan sebenarnya justru malah saya setuju. Dari situlah kemudian saya mengulas tentang pemecatan atau pemakzulan Gibran. Muncul informasi datang ke saya bahwa syarat pendidikannya bermasalah. Baru saya sadar. Baru saya kemudian, loh ini nggak betul. Maka saya advokasilah. Kan ini untuk teman-teman penonton tahu ya. Kalau syarat umur diutak-atik dengan putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran, maka syarat pendidikan itu seminggu sebelum putusan. Kalau putusan 90 itu 16 Oktober. Peraturan KPU tentang pemilihan umum wakil presiden dan wakil presiden itu diterbitkan 9 Oktober. 19 ya? 9. 9 Oktober 2023. 19, PKPU 19 kalau salah. Iya, PKPU 19 tahun 2023 itu terbitkan 9 Oktober, diundangkan 13 Oktober, 3 hari sebelum putusan 90. Yang sama-sama Abang sudah tahu, yang saya baru tahu, pasal 18 ayat 3-nya berbunyi, jika tidak dapat menunjukkan ijazah SMA karena SMA di luar negeri, cukup dikecualikan. Nah, itu dulu dikecualikan. Cukup menunjukkan ijazah lulus perguruan tinggi. Itu kan Gibran banget. Sebagaimana syarat umur menggibran, syarat pendidikan menggibran. Saya tidak bisa terima itu. Saya kemudian melihat ini indikasi bahwa dia tidak punya ijazah. Kalau dia tidak punya ijazah, artinya tidak memenuhi syarat cawapres, artinya dia tidak bisa diteruskan sebagai wapres, dan pintunya bukan hanya pemakzulan. Orang selalu bilang pemakzulan, tapi bisa juga diberhentikan kan, mengundurkan diri. Berhenti mengundurkan diri gitu. Nah, itu yang menyebabkan saya kemudian mengambil langkah-langkah advokasi publik. Salah satunya dengan sayembara. Kenapa sayembara? Kalau ada yang bertanya, karena langkah-langkah hukum yang konvensional yang dilakukan lewat gugatan, lewat PN, lewat PT-UN, lewat KIP, ada yang ke DKPP kemarin Bonatua, semuanya itu kemudian kita tahu hasilnya tidak bisa menghadirkan keadilan. Jadi saya selalu berpikir selain langkah advokasi hukum, legal advocacy, selalu ada media atau media campaign, advokasi publiknya. Nah, itulah yang saya coba rumuskan dalam bentuk sayembara. Karena menurut saya ini isu yang penting, yang sayang kalau dilewatkan publik, dan cara menarik atensi publik ya dengan cara komunikasi yang lebih populer. Nah, sayembara kelihatannya itu berhasil untuk menarik atensi itu. Per tadi pagi di jam 7 itu total hadiah yang dikomitmenkan itu nilainya lebih dari 5 miliar. 5 miliar 183 juta 52 rupiah. Ini komitmen karena kita tidak minta. Kita akan sampai ke sana nanti. Kita akan sampai ke sana. Jadi kira-kira begitu, Pak. Iya. Nah, tetapi sekali lagi tidak menjawab pertanyaan saya, ya kan? Itu Anda punya latar belakang sebagai seorang aktivis, ya. Sebelum menjadi akademisi, aktivis duluan. Setelah akademisi, aktivis juga tetap. Akademisi, aktivis yang praktisi. Jadi tiga hal, ya kan, join together. Akademisi, aktivis, dan kemudian juga praktisi. Nah, tapi Anda juga praktisi politik. Ya kan, tidak bisa didinai kan? Masih menjadi calon anggota DPR dari Partai Demokrat. Betul. Lalu ini saya mau liar-liar saja yang barangkali orang sungkan kan mengatakannya. Wah, ini Denny ini jangan-jangan bekerja untuk kepentingan SBY dan AHY. Kalau misalnya Gibran dalam tanda kutip quote unquote bisa disingkirkan, ini agak ini kan biar kita di awal. Kan jalan dong bagi AHY, entah itu berpasangan dengan Prabowo atau dia maju sendiri sehingga ada peluang. Kan yang begitu tidak bisa dihindarkan juga. Bagaimana jawabannya? Saya di soal motif politik dan salah satunya pasti mengarah ke Demokrat. Sebagaimana Mas Roy Surya juga mengarah ke Demokrat. Ya, waktu maju gubernur saya didukung oleh Demokrat, Gerindra, P3. Jadi saya memang ada langkah-langkah politik praktis. Jadi agak lengkap sih, Bang. Spektrum saya nih. Silakan saja. Saya tidak bisa melarang orang untuk membaca saya seperti apa. Tapi bolehlah saya jelaskan di sini, mau dipercaya atau tidak.
tidak ada satu titik koma saya berkomunikasi dengan teman-teman Demokrat ini, tidak not even one gitu. Jadi kadang saya bergerak itu memang diri sendiri aja, itu malah agak sulit karena beberapa teman kemudian bilang, Den bareng-bareng, oke, tapi tidak jarang kita ngajak bareng-bareng juga tidak ada yang berani juga atau lambat juga gitu. Ya. Sedangkan kita kan perlu bergerak cepat. Jadi silakan saja kalau ada yang menyatakan itu, saya tidak akan terlalu risau dengan itu. Dikatakan ada motif politik, dikatakan ada motif ini itu, di soal-soal kasus, di soal-soal professorship, sudahlah. Yang ingin saya deliver ke publik adalah ini ada isu yang sangat penting terkait dengan syarat pencalonan wakil presiden yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja karena kita justru menghormati lembaga kepresidenan, posisi wakil presiden itu sendiri. Soal motif saya apa, tadi saya sudah sebut. Ini begini ini bukan tidak ada risiko, tapi kita tetap jalani karena ya mungkin sama-sama abang lah. Kita ini punya jiwa yang sedikit aktivis sejak mahasiswa dan diskusi sejak lama bahwa mungkaran kejaliman semacam ini nggak bisa dibiarkan, nggak bisa didiamkan. Oke, Anda kan sering mengatakan bahwa aktivis itu kalau mau vokal 3 saja, dibeli, kemudian dikriminalisasi dan dihabisi terakhir. Anda nggak khawatir itu? Walaupun pertanyaan ini saya mendengar bahasa basi dari saya, tapi paling tidak kan pakai kalkulasi. Karena gini, Anda kan pergi kemana-mana sendiri itu, diincar gampang. Wah itu mobilnya Denny itu, sama seperti saya juga sih, mobilnya RH itu. Tapi kan kita harus kalkulatif juga karena ada peristiwa-peristiwa yang, aduh jangan sampai terjadi gitu. Munir kemudian macam-macam gitu. Itulah sebagai manusia itu wajar kita mengantisipasi. Tapi di tengah situasi semacam ini, ya di ujungnya kita berserah lah bang. Saya sering mengutip apa yang disebut oleh Novel Baswedan dalam banyak kesempatan. Di salah satu majalah Tempo, dia wawancara dia sebut begini, takut tidak memperpanjang umur, berani tidak memperpendek umur. Bagi saya itu sangat dalam ya. Prinsip tauhid sederhana tapi dalam. Artinya sebagai makhluk kita ya berserah diri hanya takut pada Allah. Tapi tetap kalkulatif. Makanya saya bilang yang paling efektif itu dibeli. Kalau kita di belakang kita itu ada yang mendanai pergerakan ini, selesai kita. Dan itu tidak sulit orang untuk mendapatkan di tengah situasi semacam ini, tinggal dicek saja. Kemudian dikriminalisasi. Saya ngalami 10,5 tahun saya ada kasus yang betul-betul mengganggu dan sampai sekarang terus diangkat sebagai salah satu oleh Andi Aswan terutama. Teman-teman Termul dan Buzzer itu yang terus diangkat. Yang ketiga dihabisi ini kita selalu saya sebut 3 contoh tapi banyak yang lain. Arseniknya Munir kita masih berhutang nyawa. Mata Novel Baswedan dan mata Andri Yunus itu dihabisi, dan itu yang paling pengecut dari negara pada saat mereka kemudian mengambil langkah-langkah yang sangat mengganggu kebebasan berpendapat dalam bentuk serangan-serangan fisik semacam itu, dan negara tidak pernah berhasil mengungkap pelaku-pelaku ini. Tidak ada. Satu-satunya yang berhasil ditangkap ada pelaku penculikan 98 dan Pak Prabowo-nya waktu itu sempat dipecat. Tapi kan sekarang jadi jenderal bintang 4 diberi oleh Jokowi dan jadi presiden juga. Jadi kita relatif mencatat kegagalan-kegagalan pada saat bicara pembungkaman terhadap aktivis dengan cara-cara dihabisi itu. Sekarang pertanyaannya tentu orang cerita tentang uang, ya kan? Uang ini public accountability-nya kuat sekali. Nanti orang berpikir, waduh enak sekali Denny Indrayana sudah mengeluarkan 5 miliar ya kan gitu kan. Pertama perlu disclaimer dulu, itu uang semua janji atau ada juga bentuk barang? Pertama saya yang komitmen awal kan, 100 juta. Jadi itu ada dana yang sudah memang saya alokasikan. Selanjutnya dari tanggal 9 Agustus sampai sekarang itu ada banyak orang yang kemudian berkomitmen untuk menambah hadiah ini. Beberapa tidak kita terima karena nggak masuk akal. Ada yang 3,5 miliar, bahkan ada yang ratusan miliar. Saya bilang verifikasi. Cara kita memverifikasi adalah
KTP-nya kita minta tetap. Oke. Tetap kita verifikasi, kita telepon gitu. Dan ada surat pernyataan bahwa memang dia berkomitmen menyumbang berapa gitu. Oh, itu ada surat pernyataan di atas materai? Iya, kita minta. Oke. Kita minta walaupun untuk dia di luar kota, ya. tanda tangan aja, Oke, tanda tangan iya, aja. iya. Tapi poinnya adalah dana-dana ini tidak ditransfer karena saya tidak mau nanti disalahartikan penggalangan dana ke transfer ke rekening kan segala macam jadi disalahartikan. Jadi sekarang nilainya tadi saya sudah sebut lebih dari 5 miliar 183 juta 52 rupiah. Dan di kesempatan ini kalau masih ada yang mau menyumbang boleh, tapi tetap namanya kita rahasiakan. Yang sempat terpublikasi karena memang tidak keberatan itu dari EPP TNI, Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyumbang 100 juta. Oke. Nah, itu 100 juta itu on the paper ya, masih. Iya. Ya, bukan transferable. Tidak ada yang mentransfer sampai sekarang tidak ada satupun yang mentransfer. Nah, kita sudah pernah mempublikasikan WA dan dihack, diblok, nggak bisa diakses. Nomor baru yang sekarang kita sediakan adalah 0858 Sebentar, saya tulis ya. 0858 1498 0858 1498 1837. Iya. Nah, ini silakan. Tapi tadi nomor untuk apa ini? Untuk komitmen membantu hadiah sayembara menunjukkan ijazah SMA sederajatnya Gibran Raka Buming Raka. Oke. Nah, jadi silakan WA ke sana, kita akan tanya nama, identitas, kita cek apakah KTP apa SIM, silakan berapa yang mau disumbangkan, nanti akan ada tanda tangan surat pernyataan, dana tidak perlu ditransfer. Oke, yang penting komitmen yang persis karena verifiable ya. Karena kalau tidak ada pemenangnya sayembara ini ya tidak perlu ada yang dibayarkan. Iya. Dan makin dari waktu ke waktu kelihatannya keyakinan bahwa ijazah ini tidak ada makin menguat. Iya, oke. Karena ini sudah lebih dari hampir 3 minggu ini. Tentu Anda sudah membaca ya apa yang dikeluarkan oleh Dikdasmen itu. Iya. Jadi saya ulangi lagi pembacaannya. Iya. Biar kita semua clear gitu ya. Jadi gini, saya membacakan sambil minum nggak apa-apa ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, pada waktu itu masih Ditjen ya. Waktu dia mengeluarkan masih Ditjen. Kalau sekarang dia sudah kementerian kan. Jalan Jenderal Sudirman dan seterusnya, surat keterangan nomor 9149 dan seterusnya tahun 2019. Betul. Kita catat 2019. Pada saat Jokowi masih presiden. Ya, dan dia untuk maju wali kota itu sebenarnya. Wali kota Solo. Ya, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Kementerian Sutanto. Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menerangkan bahwa nanti sekalian Anda mencatat keanehan dari surat ini ya 1, 2, 3, 4, 5 apa ya kan biar publik lebih tahu. Nama Gibran Raka Buming Raka tanpa gelar, tanpa gelar. Tempat tanggal lahir Surakarta 1 Oktober 1987. Konon katanya dia 2 tahun di Aceh kok lahirnya di Solo. ada yang begitu juga. Nama orang tua Insinyur Joko Widodo ya, Insinyur Joko Widodo. Telah menyelesaikan pendidikan grade 12 ya, berarti tingkat 12 ya atau kelas 12 di UTS Insert Sydney, Australia tahun 2006. Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan SMK peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan pada tanggal Jakarta 6 Agustus 2019 atas nama Direktur Jenderal Sekretaris Direktorat Jenderal Dr. Sutanto SHMH, NIP dan seterusnya. Kemudian dilegalisir oleh fotokopi sesuai dengan aslinya atas nama Direktur Pembinaan SMK Kepala Subbagian Tata Usaha. Ada namanya, saya tidak terlalu bisa membacanya lagi karena agak kecil, tetapi intinya adalah lumayan juga. Arfa Latifah ya.
apa itu? Pokoknya ada. Nah, dari surat ini ya, apa yang Anda bisa jelaskan bahwa surat ini bermasalah sehingga membuat Anda merasa penting membuat sayembara ini, karena saya baru tahu loh, ternyata dia tidak ada ijazah SMA-nya atau whatever you want to say. Silakan. Iya. Pertama, berangkat dari peraturan KPU tadi ya. Ya. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pasal 18 ayat 3 itu memberikan pengecualian untuk dia tidak perlu menunjukkan ijazah setara SLTA karena sekolah di luar negeri. Nah, surat keterangan penyetaraan ini problematik karena beberapa hal. Pertama, yang paling dasar, meskipun dia surat keterangan penyetaraan, justru karena dia surat keterangan penyetaraan, mestinya dia ada dokumen yang disetarakan. Oke, dokumen masuk dokumen. Iya. Let's say dokumen ijazah SMA Australia. Persis. Ijazah kalau menurut panduan penyetaraan mereka itu ijazah sertifikat. Oke. Ada yang nyebut juga diploma, walaupun saya agak bingung kenapa diploma, tapi maksudnya mungkin sertifikat diploma mungkin begitu ya. Tapi poinnya adalah sebagaimana abang sekolah di luar negeri, pada saat kita menyetarakan ijazah penyetaraan, ada SK-nya, surat keputusan, itu ada dokumen ijazah yang disetarakan. Itu dua-duanya paling tidak ditunjukkan. Ini di dalam panduan yang mereka keluarkan, Dikdasmen itu ada panduannya, mereka menyatakan harus ada ijazahnya, harus ada raport 3 tahunnya, harus ada macam-macam yang terkait dengan paspor dan lain-lain. Tapi kita fokus di ijazah saja lah. Nah, sejauh ini itu yang kita minta untuk dibuktikan. Oke. Itu sampai sekarang tidak muncul di Wali Kota Solo, tidak muncul di Wakil Presiden, tidak muncul di Sayembara, tidak muncul di KIP. Oke. Dimintakan oleh Bonatua yang dikasih surat keterangan aja. Iya. Dokumen surat keterangan sebagaimana yang saya bacakan. Iya, itu yang dikasih. Tapi dokumen yang disetarakan buktinya, terutama ijazah bahwa dia sudah selesai, itu tidak ada. Kalau disebut UTS Insert, maka berarti kan ya ijazah atau sertifikat dari UTS Insert. Itu yang paling bisa valid membantu dia untuk membuktikan itu. Yang kedua, ini terkait dengan pada saat disebut pengetahuan, itu setara SMK. Di saya coba cari ya. Sayangnya kita tidak punya dokumen pembanding yang diberikan oleh kementerian. Tapi di internet saya cari, itu ada satu dokumen yang tidak bisa saya sebutkan nama siapa pemiliknya. Di situ yang disetarakan disebut ijazah setara SMA. Ijazahnya yang disebut. Bukan kemampuannya. Bukan pengetahuannya. Atau pengetahuannya. Iya, ini pengetahuan. Ini indikasi yang kedua menunjukkan jangan-jangan ini kawan Bung Gibran ini tidak punya ijazah gitu. Sudahlah peraturannya mengecualikan adanya ijazah. Di dalam surat keterangannya yang disebut bukan ijazahnya yang disetarakan, tapi pengetahuannya. Belum kita bicara pada saat disetarakan dengan akuntansi dan keuangan. Ini lebih spesifik banget. Kita perlu lihat apa yang diambil di kursus di UTS Insert itu untuk bisa mengatakan ini setara dengan UTS Insert akuntansi dan keuangan. Grade 12 pada saat saya lihat yang pembanding tadi memang disebut grade 12 tuh. Jadi itu agak aneh untuk ukuran Australia yang biasanya pakai year 12. Oke. Tapi pada saat saya lihat dokumen pembandingnya memang begitu. Grade 12. Grade 12 disebut dalam tanda kutip. Dari Australia juga? Bukan, ini dia yang disetarakan ada dokumennya, ijazahnya itu dari Jakarta International School. Dari sini. Oh, iya. Tapi bahasanya sama grade 12 itu menarik begitu. Yang tidak kalah penting yang perlu kita antisipasi adalah nama Joko Widodo. Karena pada saat Joko Widodo disebut sebagai ayah, ini siapapun yang tanda tangan juga akan khawatir ini kalau tidak menyetarakan secara psikologis, paling tidak di situ ada tekanan psikologisnya lah. Tentu tidak bisa kita jadikan itu sebagai bukti yang kuat, tapi petunjuk paling tidak bisa. Nah, di luar itu banyak yang teman-teman menyatakan apakah Sesdijennya punya kewenangan untuk tanda tangan, adakah delegasi dari Dirjen, itu tentu perlu dicek. Tapi memang saya baca ada Permendikbud nomor 29 tahun 2014 yang
di situ disebut pasal 1 angka 7 Bang. Itu menyebutkan penyetaraan ijazah itu perlu menunjukkan penyetaraan ijazah luar negeri. Itu secara jelas disebut perlu menunjukkan dokumennya, ijazah atau sertifikat. Disebut di situ. Karena itu menurut saya ini penting sekali sebenarnya buat Gibran untuk mengklarifikasi di mana ijazah dia di UTS, karena disebutnya UTS Insert di UTS Insert itu untuk kita bisa diyakinkan bahwa memang itu layak untuk disebut. Oke, seperti saya misalnya ya, ketika saya dari Notre Dame untuk mengatakan itu setara dengan Master of Law, kan satu berbekal ijazah. Ijazah Master of Law LLM, kemudian ada transkrip nilai. Nah itu kan adequate, yang cukup lah. Memang. Nah, apakah dua seperti itu nggak pernah dilihat juga di Gibran? Nggak ada. Nggak ada, kita nggak. Saya ini pura-pura dalam perahu. Nggak ada. Kan ya paling tidak dua itulah ya. Satu ijazahnya sendiri supaya kita bisa ini memang dia punya ijazah. Dua, transkrip untuk kemudian memverifikasi, memvalidasi bahwa ini setara SMK akuntansi dan keuangan. Dari transkripnya bisa dilihat. Kalau dua-duanya ini tidak ada, itu tidak bisa disetarakan oleh Kementerian Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Dikdasmen pada saat itu 2019. Nah, ini yang saya khawatir terjadi karena peraturan KPU-nya mengecualikan cukup dengan ijazah S1. Berbeda dengan ijazah S1, faktanya nih Gibran pernah menunjukkan ijazah S1-nya waktu wali kota Solo. Dari Bradford University. Kerjasama MBAS Singapura dengan University of Bradford Inggris. Pertanyaannya macam-macam. Satu, ini kok kerjasamanya seberapa valid bisa kita validasi. Ada informasi bahwa MBAS itu peringkat bawah lah. Kalau 55 pendidikan tinggi di Singapura, dia peringkat 50-an lah itu. Kemudian sekarang sudah tidak lagi bekerja sama dengan Bradford. Itu kan juga pertanyaan. Tapi pada sisi lain, pertanyaannya adalah kenapa pada saat ijazah S1 Gibran bilang daripada debat, saya tunjukkan saja. Ini lebih baik, contoh yang baik nih dibandingkan bapaknya yang nggak mau nunjukkan ijazah S1-nya. Gibran memberi contoh, ditunjukkan. Tapi untuk ijazah yang setara SLTA sudah disayembarakan pun, sudah lebih dari 5 miliar pun, kan yang punya mestinya Mas Gibran nih, kalau dia mau. Juga tidak ditunjukkan. Jadi dia kasihkannya aja stafnya, nih kamu mau uang 5 miliar enggak, nih bawa ini ijazah saya dan tagih uang ke Denny Indrayana. Ijazah kan gitu, kan? Dilengkapi dengan transkrip itu sangat mudah untuk membantah isu ini. Saya disebut kamu bikin ramai sampai kemudian orang segala macam muncul perdebatan, polemik di ruang publik. Saya bilang yang bikin ramai bukan saya. Ini mudah untuk tidak ramai. Begitu saya luncurkan, ijazah itu dimunculkan, selesai, nggak ramai. Ini memakan waktu lebih dari 2 minggu, karena tidak ada yang menunjukkan, termasuk Mas Gibran sendiri. Gitu. Tapi contoh bapaknya sudah sampai tahun. Kalau misalnya ditunjukkan dari awal, ya memang kalau ada, selesai itu ya. Mungkin masih tetap ada orang yang meragukannya, tetapi tetap saja bahwa yang strong itu adalah ketika Anda mau berani menunjukkan ijazah. Yang sulit bagi dia adalah dia sudah menunjukkan ijazah S1-nya. Jadi kalau sekarang pengen pakai argumen nanti kita tunggu di pengadilan, loh kemarin yang S1 nggak sulit-sulit sampai pengadilan, kenapa yang SLTA menjadi harus pakai syarat sekarang, itu? Anda kok nekat sekali, sudah ada contohnya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond sebelum dia minta RJ Restorative Justice ya. Kemudian di klaster 1 memang belum dilimpahkan ke tahap 2 ya, ke penuntut umum. Anda nggak khawatir kemudian hal yang sama akan berlaku kepada Anda? Ada rombongan, let's say rombongan termula. Kita tidak ingin mendegradasi orang, tapi mengidentifikasi saja. Orang gampang mengidentifikasinya. Seperti ada yang dibilang kadrun dulu dan lain sebagainya. Kadrun which is itu pendukung Anies, kira-kira begitulah. Nah, ada termul yang tiba-tiba melaporkan Anda, sebagaimana Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain-lain dilaporkan 5 orang termul dan kemudian ditutup oleh laporan Pak Jokowi, kan begitu? Kan skenario yang sama bisa terjadi, apalagi yang Anda persoalkan orang yang masih powerful karena masih menjabat sebagai wakil presiden. Nggak khawatir?
yang namanya resiko tuh nggak bisa dihindari ya Bang. Kalau kita berjuang di Republik Indonesia, contohnya sudah ada yang terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Ya, tapi saya lagi-lagi pada saat melihat ini, waduh, ini syarat umur kita diakalin, syarat pendidikan kalau tidak ada berarti juga kita dikadalin. Saya bilang sama waktu ketemu dengan Pak Amin Rais di Jogja, Pak, ini kalau betul tidak ada, diam saja bukan lagi selemah-lemah iman ini, saya bilang. Rasanya ikut berdosa gitu. Jadi ya motivasi semacam ini dengan segala risiko-risiko yang pasti kita harus antisipasi ya. Ya bismillah lah. Mau bagaimana? Untuk diam rasanya bagi saya bukan pilihan. Tapi untuk mengambil langkah tentu juga kita harus berhitung. Nah ini kalau yang ngajukan termul atau buzzer atau siapapun, apa pencemaran nama baik atau apa, sekarang kan ada putusan MK nih bahwa itu harus dilakukan oleh presiden atau wakil presiden sendiri. Itu putusan yang menurut saya lumayan juga tuh, bisa menjadi salah satu pelindung lah. Ya kalau dia niru bapaknya kan enggak, sekarang dia datang ke Polda Metro. Makanya tetap saja kita tidak bisa mencegah itu kan. Dan kita melihat proses penegakan hukum di tanah air kan masih sedemikian problematik ya. Jadi ya dengan segala risikonya bismillah lah. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tetap saja ya, kenapa kemudian dalam banyak hal Anda kan memulainya dengan surat kepada Prabowo. Prabowo ya, Prabowo ini pokoknya kritik ke Prabowo banyak banget ya kan. Termasuk londo ireng yang pernah saya bacakan. Tapi tiba-tiba seperti Anda lagi shopping ya kan, shopping belanja masalah, tiba-tiba terlihat, ternyata ada Gibran yang menarik. Itu kenapa? Tiba-tiba Anda seolah-olah stop di sini jadinya. Bukan stop ya, Anda mampir untuk kemudian mendalami yang ini. Dari semua shopping masalah. Saya masih bikin surat ke Prabowo terakhir tentang Fatimah Az-Zahra. Ya saya baca Prabowo, itu. Ya. Jadi situ saya membandingkan kenapa respon publik berbeda pada saat mendengar orasi Fatimah dengan Prabowo, karena yang Fatimah lebih genuine saya katakan. Prabowo ada masalah di tingkat konsistensi. Jadi saya masih menulis. Cuman memang mau tidak mau ini menjadi perhatian karena sudah public pay attention, dan saya perlu merespon kan, perlu memfollow up apa yang saya mulai gitu. Dan memang dari segi waktu ini sekarang lebih banyak menjadi advokasi publik saya. Tapi bukan berarti isu lain tidak saya lakukan. Tadi saya di kantor sedang menyusun beberapa langkah advokasi yang tidak terkait dengan Gibran, artinya advokasi publik yang lain. Tetapi mau bagaimana ini sudah menjadi atensi publik, saya harus bertanggung jawab juga untuk merespon hal-hal substantif. Yang substantif saya respon. Tapi yang sifatnya argumentum ad hominem, yang menyerang tidak jelas gitu kepada kita sebagai yang dianggap membawa isu ini, ya saya tidak terlalu tanggapi lah gitu. Tetapi yang substantif, misalnya ada yang bilang ini kan ijazahnya yang dipersoalkan syaratnya itu minimal SLTA atau sederajat. Kan sudah punya S1. Katanya ada ahli pendidikan luar negeri yang mengatakan begitu. Pak Denny, kan minimal. Bukankah berarti kalau sudah S1 memenuhi syarat? Saya akhirnya harus riset karena itu argumentasi yang bagus. Dari riset saya ditemukan bahwa ada 2 putusan Mahkamah Konstitusi terkait pesawaran Lampung, Bupati, dan Nias Selatan, calon Bupati juga, yang dua-duanya malah S2 bukan S1. Yang pesawaran itu Aris Sandi, Dharma Putra, itu putusan 2025, Pilkada 2024, tetap dinyatakan TMS tidak memenuhi syarat, dibatalkan sebagai pasangan calon bupatinya karena SKPI. Nanti menarik, surat keterangan penyetaraan ijazah yang diterbitkan oleh Dinas Dikbud Lampungnya itu dianggap cacat karena tidak ada ijazahnya. Kepala dinasnya dipanggil MK, ditanya sebagai saksi, ada ijazahnya nggak? Nggak ada.
pernah mengecek teman sekolahnya nggak? Tidak. Akhirnya oleh MK bilang berarti nggak punya SMA. Iya. MK tidak berpendapat, tidak berargumen karena sudah S1, S2 sejarah syarat SMA-nya terpenuhi. Tidak. MK mengatakan tidak punya SMA meskipun sudah ada S1, S2 batal. TMS tidak memenuhi syarat. Ini yang di Lampung. Yang di Nia Selatan lebih kurang sama, itu dia dibatalkan karena pada saat KPU verifikasi faktual nggak ada dia di dalam dokumen lulus SMA-nya. KPU membatalkan kemudian pencalonan dia. Dia menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Sama, dia tidak hanya S1, dia S2. S1-nya SH, S2-nya MH. Dinyatakan oleh MK, putusan KPU pembatalan calon dikuatkan. MK lagi-lagi tidak berpandangan karena sudah punya S1, S2 memenuhi syarat SLTA. Tidak. Jadi argumen tadi ahli pendidikan yang mengatakan minimal SLTA cukup menunjukkan S1 itu terbantahkan dengan dua putusan MK ini gitu. Anda pernah nggak membaca dua dokumen ya dari KPU dan dari Setnek? Yang daftar riwayat hidupnya itu. Ya, daftar riwayat hidup di mana di KPU itu sekolah dia di Singapura ya, di Orchard Park ya, Orchard Park Secondary School, dan kemudian UTS Insert itu disetarakan dengan SMA dalam satu kesatuan kan gitu. Lalu kemudian ada MDIS yang bekerja sama Bradford. Itu versi KPU. Tapi di versi Setnek beda lagi. UTS Insert itu dikesankan seolah-olah S2 pasca sarjana. Iya memang. Terakhir kan dan susunan tahunnya berbeda gitu. Saya bacanya. Pertanyaan saya gini, kalau kita bicara tentang sebuah public document ya kan, bagaimana ada sebuah institusi yang sama-sama formal yang harus menjaga integritas dokumen, apalagi satu dokumen calon wakil presiden dan satu dokumen wakil presiden, kira-kira begitu. Berbeda 180 derajat persis gitu. Ya itulah makin menunjukkan memang kita perlu kalau ada yang dokumen Setnek sama dokumen ini ditunjukkan. Tolong ditampilkan ya dokumen Setnek. Memang ini kan saya baca juga di banyak dokumen ya, di banyak buku, ada buku yang bicara soal ini juga. Kemarin pada saat di salah satu acara televisi juga disebut nih, ditampilkan oleh Mas Roy Suryo bahwa ini berbeda nih, ada 3 malah, Seknek, KPU dan Antara. KBN Antara. Iya betul. Nah, ya itu membuktikan memang kita perlu melakukan investigasi serius tentang pendidikan Gibran. Tadi yang juga menarik adalah di beberapa kesempatan disebut bahwa UTS Insert itu 2004-2007. Ya, 3 tahun. 3 tahun. Nah, di surat keterangannya itu 2006. Ya. Dan only grade 12. Betul. Nah, jadi kan banyak hal yang memang perlu kita verifikasi. Saya itu sudah beremail ke UTS, UTS Insert, sekarang UTS College namanya, ke Orchard Park. Dan juga MDAS. Nah, yang Singapura 2 ini, Orchard Park katanya SMP dan SMA atau apa saya nggak ngerti. Ini belum dibalas nih. Kan mereka melakukan surat rilis tuh, ada emailnya di situ. Nah, itu saya kirim email ke sana belum dibalas. Yang MDAS logikanya adalah saya ingin tanya, Anda katanya melakukan Bachelor of Science S1 buat Mas Gibran. Pada saat Anda terima, dasarnya Anda menerima bahwa dia sudah layak S1, mestinya SMA kan? Apa yang Anda punya? Belum dibalas. Kalau yang UTS, mereka bilang ini sekolahnya di UTS College. Silahkan tanya UTS College. UTS College sudah 3 kali menjawab. 3-tiganya mengatakan ini data pribadi yang dirahasiakan. Dia pakai gaya KIP juga. KIP dulu, gaya KPU dulu. Saya tetap bilang ini terkait dengan kepentingan publik. Saya ingin ini dibuka karena ini wakil presiden. Kita harus mengecek memenuhi syarat tidak secara konstitusi. Mereka tetap bilang ini data pribadi. Saya sedang mempertimbangkan mengambil langkah sebagaimana langkah di sini membuka informasi publik di Sydney, karena kebetulan kan ada kantor saya di Sydney. Jadi saya lagi menghitung nih, apakah saya akan melakukan gugatan secara keterbukaan informasi publik menurut hukum Australia terhadap UTS College sekarang. Nah itu barangkali salah satu cara juga untuk membuktikan. Itu menarik itu kalau misalnya, kan jangan sampai orang asing aja, tapi itu orang asing punya legal standing. Ya kita bukan hanya orang asing, saya kan lawyer di sana, jadi saya bisa bilang
sebagai lawyer yang punya izin praktek di Sydney di Australia dan sekarang melakukan advokasi publik di Indonesia dengan berbagai macam kredensial yang saya punya. Ya tadi misalnya pernah mengajukan surat ke MK dan lain-lain itu, saya layak untuk bisa memohonkan ini gitu. Oke, kita tunggu, menarik ini. Sayang sebelum maghrib, tapi kita tidak boleh lupa dengan animo penonton ya. Jadi mungkin nanti Prof Denny bisa mengingat-ingat apalagi yang sebaiknya disampaikan ke publik. Tapi ini banyak aspirasi yang 1-2 minimal saya bacakan lah. Kalau dibacakan semua kebanyakan scrollingnya ya. Saya bicara yang relevan dan memang orang ingin tahu ya. Apalagi misalnya ya. Oke. Nah ini bilang, ini menarik nih. Dengan bahasa agak kasar ya, saya bacakan apa adanya. Si Denny Indrayana, pakai si lagi, mengumpulkan dana publik untuk sayembara. Nggak ada izin, bekukan, sita buat korban NTT. Tolong pantau bin, kandangin. Saya tidak melihat bahasa secara keseluruhan, tetapi dia mengatakan izin mau mengumpulkan dana publik untuk sayembara. Tanggapan Anda, jangan sampai batu kerikil begini jadi sandungan. Biasalah kan? Kita sudah pelajari soal undian. Undian itu yang tidak perlu izin dari Kementerian Sosial. Sayembara ini kita sudah cek tidak perlu, apalagi belum ada pengumpulan dana. Ini kan dana konkretnya tidak dikumpulkan. Ya, ini komitmen ya. Ini ya baru komitmen, sama sekali tidak 1 rupiah pun dana yang ada di kita. Tentang NTT ya kita ada jalur lain lah dan kita lakukanlah bantuan itu. Gitu. Oke. Kemudian nah ini saya tampilkan di sini memang kalau di Setnek ya itu 2007-2010 itu insert di University of Technology Sydney dalam kurung UTS Insert Australia yang mengesankan seolah-olah ini pendidikan pasca sarjana karena 2004-2007 ditulis Management Development Institute of Singapore ya MDIS S1-nya. Lalu 2002-2004 itu Orchid Park Secondary School Singapore yang dikesankan itu adalah SMA-nya. Padahal Orchid Park Secondary School itu hanya 4 tahun. Itu setingkat SMP plus kelas 1 SMA. Yang pasti mereka kekunci karena di dalam surat keterangannya itu yang digunakan adalah UTS Insert yang setara SMK. Berarti nggak bisa keluar dari situ. Oke. Ada Jokowi dan lain sebagainya. Oke, apa lagi ini ya? Denny pembohong besar. BPP pertama kali mendaftar ikut sayembara tapi diabaikan. Apa BPP itu? Ada yang saya dengar mengatakan mau ikut sayembara. Silakan aja, tapi sampai sekarang tidak menunjukkan punya ijazah kan bukan peserta gitu kan. Peserta kan dia datang dengan ini loh, bukti pendidikan Gibran. Kalau dia datang dengan saya mau ikut tapi syaratnya ini. Itu kan bukan peserta. Syaratnya mudah menjadi peserta itu. Silahkan buktikan keberadaan ijazah, surat kelulusan, dokumen yang menunjukkan Gibran itu selesai pendidikan setara SLTA-nya. Itu syaratnya. Kalau mau jadi peserta ya itu saja dan tidak sulit gitu untuk menghubungi saya. Jadi ini nggak ada main debat-debatan. Jadi bukan berdebat tetapi menunjukkan ijazah yang setara SMA. Persis. Gitu ya. Kalau UTS Insert yang diklaim sama surat keterangan itu ya ijazah dari UTS Insert lah. Oke. Jangan percaya podcast lah. Saya hubungi Refli Harun email soal oligarki Lipo tidak dianggap podcast yang lain sepertinya sama. Kalau ini saya harus klarifikasi, bro. Urusan kita ini banyak. Email tuh kadang-kadang nggak kebaca juga, saking banyaknya email, WA dan lain sebagainya. Kedua, kita ini bukan public institutions di mana kita bisa menghandle semua masalah. Jadi kita concern terhadap 1-2 masalah sesuai dengan mungkin expertise kita, sesuai dengan pengalaman kita, pengetahuan kita.
Jadi atau ya aspirasi yang datang kepada kita. Jadi kita ini juga orang yang terbatas. Kalau enggak nanti kita menggantikan tugas negara. Tanyakan apakah benar isu yang beredar bahwa Pak Denny bukan profesor asli. Katanya sudah resign dari UGM dan hanya menjadi sopir taksi di Australia. Ini sampai ketawa itu istrinya yang dibawa dari Australia sudah nenek itu ketawa. Hey. Oke, silakan. Saya setelah selesai 2016-2019 itu mengajar di Melbourne University Law School 2016-2019. Jadi 3 tahun saya di sana visiting professor. Pada kesempatan itulah ada teman yang punya izin punya usaha travel. Kesulitan untuk cari driver, saya tolong. Sekali 2 kali saya bantu ngantar-ngantar tamu di sana. Tapi viral karena tamu yang diantar pas kebetulan waktu itu wartawan. Satu kali ketemu wartawan, mereka bukannya Pak Wamen? Bukan, mirip saya bilang. Tapi singkat cerita jadi viral. Tapi memang saya sambil guyon waktu itu, saya bilang saya ini full time nyupir, part time dosen saya bilang. Tapi sebenarnya saya visiting professor di Melbourne Uni. Memang 2018 saya memutuskan mundur. Karena nggak enak kan, terlalu lama di luar negeri, tetapi di sini mundur dari UGM. Mundur dari UGM. Okay. Guru besar saya di UGM. Jadi saya pikir saya lebih baik ngambil keputusan yang lebih justru menjaga integritas gitu. Saya mundur, tapi NIDN saya nomor induk dosen saya tetap di UGM. Tetap di sekarang Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Oh, Asy-Syafi'iyah. Oke. Iya. Okay. Nah, disitulah saya sekarang domisili saya mengajar, membimbing. Jadi ya tetap profesor begitu. Tapi ini memang dijadikan isu, tapi nggak apa-apa juga. Jadi home base Anda di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Fakultas Hukum. Kalau nggak salah itu ada Hamdan Zulfa juga di sana. Yusril Iza Mahendra, Hamdan Zulfa, Mas Heru Widodo. Oh, base-nya di sana semua ya. Oke. Ya, karena kan bagaimanapun beberapa teman butuh bantuan juga untuk merawat atau program studi mereka yang S2, S3. Ya, saya diminta bantu di sana. Beberapa sebenarnya menawarkan, cuman saya sudah terikat janji dengan Asy-Syafi'iyah. Oke. Ada lagi coba misalnya yang mengatakan begini. Ini banyak, ada juga orang yang spam begini. Oke. Sepak terjang juga. Oke. Jangan terkecoh. Ini cara kerja buzzer Jokowi. Satu orang buzzer operasikan puluhan akun bodong dengan nama-nama berbeda untuk sebar komentar seolah-olah Jokowi masih ada dukungan. Ini nggak tahu Anda mau gini. Ketika Anda ngomong soal seperti ini kan, kalau dalam istilah saya itu yang dihadapi geng Solo pada gitu ya. Kita frankly speaking saja. Tapi kalau saya sih bukan berhadapan sama geng Solo ya, berhadapan pada sebuah fenomena dari sisi ketatanegaraan, dari sisi hukum itu non acceptable. Kira-kira nggak bisa diterima kan? Karena itu kita harus persoalkan. Sama seperti misalnya saya di awal mempermasalahkan pengangkatan Teddy. Tapi kan Termul selalu mengatakan, apa masalahmu dengan Teddy, benci? Enggak, ini enggak ada urusan benci. Ini urusan bagaimana kita menegakkan hukum. Udah jelas-jelas undang-undang TNI tidak membolehkan. Tapi tiba-tiba undang-undang itu disesuaikan. Bahkan TNI-nya pun disesuaikan dari pejabat setingkat menteri menjadi pejabat eselon 2. Yang mengakibatkan pejabat eselon 1 di sana bingung dia. Karena eselon 2-nya lebih powerful. Nah, sekarang gimana Anda mengantisipasi kerja Termul seperti ini yang kadang-kadang kita nggak tahu realitas sebenarnya. Iya, tadi saya dalam beberapa video mengatakan kalau argumentasi Termul buzzer yang tidak substantif, yang saya katakan argumentasinya ya begitulah, ya terpaksa saya tidak tanggapi lebih jauh supaya tidak mengaburkan substansi yang sedang kita advokasi. Tetapi beberapa yang substantif ya saya jawab gitu. Tadi masalah S1 sudah menyelesaikan syarat SLTA, surat keterangan itu sudah membuktikan dia lulus SLTA, itu kita klarifikasi lah. Nah juga ada yang misalnya mengatakan ngapain dipersoalkan, kan sudah dilantik, nanti saja 2029
tidak dipilih lagi. Ada guru besar tuh, guru kita yang mengatakan demikian. Saya berbeda pendapat. Karena menurut saya ini harus dipersoalkan sejak awal. Masalah sudah dilantik, itu satu fakta. Tapi bahwasanya ada potensi pelanggaran etika moralitas dalam putusan 90 sudah jelas putusan Prof. Jimli sendiri. Kemudian dalam persoalan pendidikan ini indikasi bahwa ini juga dilanggar menurut saya cukup layak untuk diadvokasi. Sehingga kalau di soalnya nanti terlambat. Kita ini berhadapan dengan realitas pemilu kita yang jangankan aturannya diutak-atik, penyelenggaraannya sudah syarat dengan dolat uang yang saya sebut dengan duitokrasi itu. Jadi kalau menunggu di 2029, sekarang ini bercermin dari teman-teman Dirty Vote, otot, ongkos, apalagi itu, otak itu sudah digalang untuk menyiapkan pemenangan 2029, termasuk teman-teman media kan sudah mulai ada yang diakuisisi kepemilikannya. Tadi pagi kami mendapatkan informasi media ini dibeli. Waktu saya kemarin ketemu Aiman, ini belum tentu bisa. Tapi intinya adalah medianya itu ada yang mau diakuisisi gitu oleh para pemodal gitu. Untuk apa? Untuk menjadi persiapan untuk pemilu 2029. Jadi kalau kita kemudian menunggu 2029 terlambat. Kita harus sudah melakukan langkah-langkah advokasi seawal mungkin. Orang 2024 saja kita sebenarnya tidak berpikir Gibran akan maju karena tidak memenuhi syarat. Tiba-tiba jadi calon, tiba-tiba malah juga jadi wakil presiden. Jadi saya berpikir situasi hukum kita tidak senormal yang dibayangkan beberapa kawan ini. Ya biarkan sajalah, kan sudah dilantik, tunggu saja pemilu selanjutnya jangan dipilih lagi. Kadang-kadang kita tidak mau memilih, tiba-tiba dia jadi calon. Jadi menurut saya seawal mungkin kita harus melakukan koreksi. Itu yang paling tepat. Walaupun koreksi terhadap Gibran, it doesn't mean bahwa governance pemilu kita akan baik ya. Ya, memang itu salah satu hal yang tidak mudah untuk dikoreksi karena berhadapan dengan kekuasaan kan. Jadi bahwasanya menyelesaikan masalah kepemiluan kita tidak, tapi lagi-lagi ini yang kita persoalkan bukan personal Gibran, tapi institusional kelembagaan pemilu, aturan main yang diutak-atik, diubah-ubah demi menang kontestasi itu nggak boleh. Oke, luar biasa ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda sudah merasakan ada intimidasi atau gejala dibeli atau gejala dikriminalisasi atau gejala dihabisi? Ya, yang terakhir jangan. Tiga-tiganya jangan. Tapi kalau memang ada gejala tersebut, tell me. Biasalah. Kalau kita dalam posisi semacam ini kan pasti ada aksi, ada reaksi lah ya. Yang wajar-wajar menurut saya sih kita hadapi dengan kepala dingin saja. Yang pasti saya sayembara sendiri, menurut saya supaya tidak terlalu menjadi lepas dari substansinya, saya batasi nih. Tadi saya putuskan untuk sebulan cukup lah. Jadi 9 Agustus kita mulai, 9 September masih ada waktu sekitar 2 minggu untuk membuktikan. Karena kan kalau ada tidak sulit. Mas Gibran bisa keluarkan, Dikdasmen bisa keluar. Mas Gibran? Mas Wapres kan katanya kan. Dikdasmen bisa keluarkan, KPU Solo maupun KPU RI juga bisa keluarkan. Jadi sebulan menurut saya reasonable, waktu yang masuk akal untuk kita berikan. Lepas dari itu saya khawatir nanti terlalu gimmick ya, terlalu tidak substantif kemudian advokasi ini. Jadi siapapun silahkan sampai tanggal 9 September kita tunggu untuk menunjukkan bukti pendidikan SLTA Gibran Rakabuming Raka. Jadi Anda memulainya 9 ketika Agustus. Nagasaki dibom. 9 Agustus ternyata Nagasaki dibom. Hari Minggu. Pertanyaannya lagi adalah, what's next? Kalau seandainya memang selesai 1 bulan, whatever the angkanya ya, mungkin sampai 10 miliar dan lain sebagainya. Tapi what's next? Kalau seandainya memang itu tidak bisa atau tidak ada yang bisa memenangkan sayembara, which is berarti tidak ada yang bisa menunjukkan dokumen setara ijazahnya Gibran. Ya, ini kan langkah-langkah advokasi tetap jalan nih. Ibu Mercy sedang menggugat PT UN surat keterangan, ya kan?
kami sedang mempertimbangkan memasukkan juga pengaduan kode etik ke KPU ya, ke DKPP terkait dengan peraturan KPU itu 19/2023. Peraturan KPU-nya sendiri kemungkinan juga akan kita advokasi ke Mahkamah Agung. Poinnya adalah meskipun situasi hukum kita semacam ini, tapi untuk supaya ini tidak hilang dan dilupakan begitu saja, langkah-langkah itu sedikit banyak juga perlu kita pertimbangkan untuk dilakukan. Saya sedang mempertimbangkan juga mengajukan mungkin uji undang-undang pemilunya ke Mahkamah Konstitusi supaya kemudian batasan bahwa dia bisa S1 itu dibatalkanlah. Syaratnya tetap SLTA sebagaimana tadi putusan-putusan Bupati tadi. Tapi ini kan berarti uji undang-undang pemilunya supaya tafsirannya tidak terlalu kemana-mana. Supaya peraturan KPU-nya juga dengan sendirinya tidak punya dasar yang mengatakan cukup menunjukkan S1 itu bisa batal dengan pengujian constitutional review-nya. Itu semua langkah-langkah hukum. Tetapi di luar itu kita tetap harus mendorong perbaikan kelembagaan kepemiluan kita yang Bang Refli pasti lebih fasih lah menjelaskan karena banyak pengalaman terkait dengan kepemiluan. Oke, saya pengen lebih banyak lagi ngobrol, tetapi kita harus simpan pada babak-babak akhir gitu ya. Jadi tanggal 9 September itu terakhir ya. Saya beri kesempatan sampai 9 lah. Lebih panjang dari itu buat apa juga. Anda nggak dicurigain itu 9 September itu hari apa? Hari apa itu? Lupa ya? Hari apa itu? 9 September tahun 49. Pak SBY ulang tahunnya. Oh ya apa boleh buat lah. Karena mulainya 9 Agustus, ya semulanya 9 September lah. Kebetulan yang lain lah itu. Jadi iya 9 September 49 hari lahirnya SBY. Kita disclaimer dulu di sini ya, bahwa beliau tidak ingat tuh 9 September itu hari apa, dan saya kasih tahu 9 September itu hari ulang tahun SBY ya. Oke, mungkin closing statement. Berjuang semacam ini tidak boleh berhenti lah. Meskipun kita tahu persoalan pemilu kita itu tidak semata-mata terkait syarat pendidikan Gibran, masih banyak yang lain. Dan aturan undang-undang pemilu kita harusnya sudah mulai dipersiapkan lagi untuk pemilu 2029, tapi juga kelihatannya belum menjadi perhatian di DPR dan di pemerintah. Tetapi saya memilih untuk melakukan apa yang mungkin dilakukan, dan karena kebetulan saya belajar soal hukum tata negara, inilah sedikit yang saya coba kontribusikan kepada pihak-pihak yang kurang nyaman ya. Apa boleh buat, ini bagian dari perbedaan sudut pandang, tetapi menurut saya substantif yang harus diluruskan gitu. Bahwa aturan main kepemiluan dalam hal ini pemilihan presiden janganlah digibrankan. Syarat umur sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi Gibran yang tidak cukup umurnya. Syarat pendidikan janganlah diakalin juga digibrankan supaya kemudian yang tidak punya ijazah SMA dianggap memenuhi syarat. Dengan segala hormat kepada Mas Gibran secara pribadi, ini adalah langkah-langkah kami untuk mencoba memberi upaya-upaya perbaikan penghormatan kita terhadap aturan kepemiluan, penghormatan terhadap etika, moral, konstitusi bernegara. Oke, ya sobat RH sekalian ya, kita akan tunggu bagaimana nasib sayembaranya. Saya berharap saya yang akan memenangkannya. Karena saya tertarik dengan 5 miliarnya itu, dan saya perkirakan bisa sampai 10 miliar nanti kalau sampai tanggal 9 September. Tetapi memang kalau ijazahnya tidak ada, sama seperti ijazah ayahnya, ya memang berat ya. Ijazah ayahnya konon ada, tetapi cuma ditunjukkan 5-7 menit, digelar perkara khusus dan nggak pernah muncul lagi setelah itu ya. Jadi banyak sekali administrasi kita yang jebol ya dalam proses berpemilu kita, dan mudah-mudahan kita mulai ya menekan dalam tanda kutip ya people aspiration agar kemudian ini bisa diperbaiki satu demi satu. Jangan sampai kemudian negara ini gagal hanya karena masalah-masalah kecil, tetapi kemudian membawa dampak yang luar biasa besarnya. Tiba-tiba kita punya wakil presiden yang
tidak jelas asal usulnya, tidak jelas pendidikannya. Presidennya sebelumnya begitu juga dan masih dipermasalahkan apakah ijazahnya asli atau tidak. Tapi sekali lagi baik Denny maupun saya itu nggak ada kebencian sama sekali. Kita ingin menegakkan prinsip governance, ya, good governance dan clean government dari negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.